Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Sebelum melanjut ke materi, Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 tentang lingkungan tempat tinggalku. Sebelumnya tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, siswa dapat mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, dengan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis lingkungan pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan setiap daerah. Ketiga, dengan mengamati keadaan alam lingkungan tempat tinggal, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, sekarang silahkan anak-anak untuk membuka bukunya masing-masing dan mengamati serta membaca dalam hati tentang lingkungan tempat tinggalku. Jika sudah, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak, di mana sih kalian tinggal? Ya, tentunya tempat tinggal kalian berbeda-beda ya. Ada yang di kota, ada juga yang di desa, iya benar. Lalu bagaimana keadaan daerah tempat tinggal kalian? Oh iya, ada yang di daerah pantai, daerah dataran tinggi, ada juga yang di daerah dataran rendah. Tentunya juga berbeda-beda keadaannya. Jika di dataran rendah, mayoritas penduduk biasanya bermata pencarian sebagai apa? Ya benar, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi buruh, pedagang, peternak, dan lain-lain. Lalu jika di daerah pantai, mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai, ya benar, nelayan, petani tombak, petani garam, pedagang, dan juga pengrajin. Lalu jika di dataran tinggi, mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai, ya benar, ada yang menjadi petani, peternak, pedagang, pekerja perkebunan seperti perkebunan teh, cengkeh, lalu apalagi? Ya, perkebunan kopi. Selain penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, ada juga yang tinggal di kota. Nah, jika di desa itu lebih banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pedagang, dan peternak. Sedangkan di kota bermata pencaharian sebagai jasa seperti sopir atau pengacara, karyawan, pedagang, buruh pabrik. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Jika sudah paham, kita lanjut materi berikutnya. Silakan anak-anak membaca secara bergantian teks tentang asal mula Bukit Cao. Jika sudah selesai, bagaimana anak-anak? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, silahkan kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang tersedia. Kemudian amati keadaan alam dan mata pencaharian di lingkungan sekitar, lalu buatlah laporan sederhana dan diisi di kolom yang sudah tersedia. Nah anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran pada kali ini, marilah kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini secara bersama ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini tentang lingkungan tempat tinggalku, yaitu lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah.
mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan yang lainnya. Contohnya, di daerah pantai, mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai nelayan. Lalu, jika di daerah dataran rendah, mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani. Jika di dataran tinggi, mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai pedagang dan juga sebagai perkebunan, seperti perkebunan teh dan juga kopi. Sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.